Ada kekhawatiran ya guys, apabila joget bumbung Jaruk tetap dilakukan, maka UNESCO akan menarik pengakuan. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel tentang Indonesia. Salah satu tarian Bali yang sering mendapatkan atensi masyarakat akhir-akhir ini adalah tarian joget bumbung. Tarian joget bumbung ini adalah salah satu tarian yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Bali ya guys, dan sering dipentaskan pada acara-acara kemasyarakatan seperti pada pesta perkawinan, pada upacara agama, dan juga pada acara pesta panen. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit banyak sejarah dan latar belakang tentang joget bumbung yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Oh ya guys, disclaimer di awal bahwa segala informasi saya rangkum di video kali ini saya dapatkan dari berbagai sumber ya guys, dan juga pendapat pakar-pakar kesenian Bali. Namun apabila ada pendapat dari kalian yang lebih memahami atau lebih mengetahui tentang kesenian joget bumbung, atau mungkin penari-penarinya, mbak-mbak penarinya, mohon di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Tarian joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional dan pergaulan di Bali. Biasanya dipentaskan di acara-acara kemasyarakatan di Bali seperti pernikahan, kemudian pesta panen, dan hari-hari raya. Tarian joget bumbung menjadi salah satu tarian pergaulan masyarakat di Bali dan sudah menjadi tradisi. Dan tarian joget bumbung ini masuk sebagai salah satu warisan budaya non-bendawi. Dari berbagai informasi dikatakan bahwa joget bumbung ini berawal pada tahun 1940-an di Buleleng, di mana joget bumbung ini diciptakan oleh para petani di Buleleng yang sedang beristirahat untuk menghibur diri mereka setelah lelah bekerja ya guys ya. Seiring dengan perjalannya waktu, kemudian joget bumbung juga makin banyak peminatnya di kalangan masyarakat. Tari joget bumbung ini bersifat partisipatif, di mana penari wanita akan mencari pasangan tari dari penonton yang biasanya adalah laki-laki untuk menari bersama. Adapun pola gerak dari tarian ini adalah lincah, dinamis, dan dibawakan dengan penuh improvisasi dari sang penari. Dikutip dari artikel Tari Joget Bumbung Pingit dalam upacara odalan di Pura Dalem Sasih, Banjar Sasih, Pura Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, ditulis oleh I Putu Gede Jatmedike, menyatakan bahwa tari joget bumbung itu mempunyai dua fungsi sekaligus. Fungsi pertama adalah fungsi religius, yaitu tari joget bumbung adalah kegiatan religius dan magis yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, seperti pelaksanaan joget bumbung dalam tari joget bumbung di upacara odalan di Desa Adat Sasih, Banjar Sasih, Desa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang kedua, joget bumbung berfungsi sosial, yaitu berfungsi sebagai pemersatu masyarakat. Dikutip dari artikel jurnal Seni Tradisi Joget Bumbung, di antara tontonan estetik dan etnik, karya Inyoman Winyane menyatakan terdapat dua konsep kostum tari joget bumbung yang berkembang di masyarakat saat ini. Yang pertama adalah kostum penari joget bumbung yang terdiri dari ikat pinggang panjang sebagai penutup dada, kemudian kain kamen sebagai penutup punggung, dan aksesoris kepala atau mahkota atau disebut juga gegebuk. Kostum yang kedua adalah kostum kebaya dengan selendang di pinggang saja, ditambah kain kamen untuk menutupi pinggul dan kaki. Dan untuk melengkapi kesan feminin, para penari joget bumbung juga dilengkapi dengan papusungan di kepala, riasan atau makeup di wajah, aksesoris, dan kipas di tangan. Pola lantai tari joget bumbung adalah denah yang diciptakan oleh penari untuk bergerak atau berpindah posisi di atas panggung.
Tujuannya adalah sebagai teknik blocking untuk membuat posisi yang pas pada saat menari di atas panggung. Pola yang pertama adalah pola vertikal atau garis lurus, di mana penari akan bergerak lurus atau vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola yang kedua adalah pola horizontal, di mana penari akan bergerak mengikuti garis lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pola atau teknik yang ketiga adalah pola diagonal, di mana penari akan menari membentuk garis menyudut dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Dan pola keempat atau pola yang terakhir, penari akan bergerak mengikuti garis melengkung, di mana penari akan membentuk pola seperti setengah lingkaran. Apa sih keunikan tari ini? Nah, keunikan tari joget bumbung ini ya guys ya, terletak pada kelincahan gerak para penarinya yang dinamis dan penuh dengan improvisasi. Joget bumbung juga lebih atraktif dan merakyat dibandingkan dengan tarian-tarian lainnya di Bali ya guys ya. Karena para penari biasanya mengajak para penonton, terutama penonton pria, untuk menari bersama di atas panggung. Guys, di muka telah disebutkan bahwa joget bumbung ini adalah hiburan bagi para petani setelah mereka lelah bekerja di sawah. Mereka memainkan rindik lalu menari joget bumbung ini ya guys ya. Tetapi semakin kesini joget bumbung ini berubah menjadi tarian yang agak erotis atau vulgar. Persaingan di antara kelompok-kelompok tari mengakibatkan mereka berimprovisasi dalam berbagai hal. Di antaranya adalah goyangan, di mana para penari mengajak para penonton pria untuk menari bersama atau mengibing. Biasanya ada suara gamelan beduk di pertengahan tarian, menandakan para penari dan pengibing siap-siap melakukan candaan yang kadang-kadang ada sedikit unsur erotisnya. Pemerintah Bali atau Pemprov Bali mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2024 untuk mengatur tradisi joget bumbung. Pemerintah Bali menanggapi dan menilai tradisi joget bumbung yang sekarang ini sudah tercemar oleh atraksi yang tidak senonoh atau vulgar. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan Bali IGD Aryo Sugiarte mengatakan bahwa regulasi ini didukung oleh pakem resmi atau likite dari Majelis Kebudayaan Bali tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam joget bumbung. Aturan ini melarang gerakan yang dianggap mencederai estetika dan etika tarian Bali, dan termasuk juga di dalamnya kostum yang tidak sopan dari para penarinya. Oke guys, buat kalian yang mungkin belum tahu, tarian joget bumbung yang melanggar etika dan estetika tarian Bali ini disebut juga dengan joget bumbung jaruh. Bagaimana jika ada pelanggaran? Nah, sebenarnya tidak ada sanksi secara pidana ya guys ya terhadap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Bali ini. Namun pelanggar atau pelaku akan dibina dan diminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak melakukannya lagi. Oh ya, peraturan dari Pemprov Bali ini juga menghimbau agar konten-konten joget jaruh atau joget bumbung yang kurang sopan ini untuk segera dihapus dari media sosial. Ada kekhawatiran ya guys, apabila joget bumbung jaruh tetap dilakukan, maka UNESCO akan menarik pengakuannya terhadap joget bumbung Bali. Ya, sangat disayangkan sekali guys. Video kali ini tentang tarian joget bumbung yang melekat dengan kehidupan masyarakat di Bali dan dengan segala kontroversinya. Semoga bermanfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar cepat lagi untuk upload konten-konten tentang Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga tolong di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya, dan juga mohon kesediaannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.